Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sistem ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih sistem ekonomi Islam itu. Sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Baiklah, materi yang pertama mengenai masalah pokok ekonomi Islam. Masalah pokok ekonomi Islam disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun menurut Samuelson, dari ketiga faktor permasalahan tersebut, terdapat 3 persoalan pokok. Yang pertama yaitu what to product atau apa yang diproduksi. Yang kedua yaitu how to product, bagaimana memproduksi. Dan yang ketiga yaitu for one to product, untuk siapa diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia itu terbatas. Dari kekurangan sumber daya atau research yang terjadi dibandingkan dengan kebutuhan dengan keinginan manusia dalam rangka mencapai falah, kenyataan ini digunakan mazhab mainstream untuk menyebutkan bahwa kelangkaan itu nyata. Kelangkaan yang dimaksud bukan persoalan yang terjadi secara terus-menerus, tetapi bersifat temporer, sampai ditemukannya barang pengganti. Oleh sebab itu, kelangkaan ini disebut dengan kelangkaan relatif. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan relatif yang pertama yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, yang kedua yaitu keterbatasan manusia, dan yang ketiga yaitu konflik antar berbagai hidup. Adapun peran ekonomi dalam mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek konsumsi. Aspek konsumsi mengatur tentang jenis-jenis komoditas yang dibutuhkan dalam mencapai falah. Yang kedua yaitu aspek produksi. Aspek produksi mengatur tentang tata cara komoditas tersebut dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Dan yang ketiga yaitu aspek distribusi. Aspek distribusi memastikan sumber daya dan komoditas terdistribusi dengan merata. Adapun perbedaan mengenai masalah pokok ekonomi menurut ekonomi konvensional dan menurut ekonomi Islam. Ekonomi konvensional lebih menitik beratkan pada objek produk, sehingga fokus permasalahannya terpusat pada keterbatasan dan kelangkaan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik manusia saja. Sedangkan ekonomi Islam yang lebih menekankan pada objek manusianya, sehingga fokus permasalahannya tidak hanya terpusat pada produk semata, tetapi juga pemberdayaan manusia untuk dapat mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat, negara. Jadi pokok permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan ekonomi konvensional adalah kelangkaan. Dari perbedaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu keduanya untuk mencapai falah. Materi selanjutnya mengenai karakteristik ekonomi Islam. Ada karakteristik yang tersendiri yang membedakan dengan ajaran lain. Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal mempunyai pengertian bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dengan berbagai latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan komprehensif mempunyai arti bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbingnya dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu istihaq rabbani atau ekonomi ketuhanan. Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Dan yang kedua yaitu istihaq akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu istihaq insani atau ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat yaitu istihaq wasati, ekonomi pertengahan. Islam juga mengejarkan manusia tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang atau wasati. Adapun karakteristik menurut International Association of Bank, yang pertama yaitu harta kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, manusia sebagai khalifah. Yang kedua yaitu ekonomi terikat oleh akidah, syariah dan akhlak.
ketiga yaitu terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. Keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Kelima yaitu penjaminan kebebasan individu. Keenam yaitu adanya otoritas negara di bidang perekonomian. Ketujuh adanya panduan konsumsi. Kedelapan adanya petunjuk investasi. Sembilan adanya kewajiban zakat. Dan yang terakhir yaitu adanya pelarangan riba. Materi selanjutnya mengenai fondasi ekonomi Islam. Terdapat 4 fondasi. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Dan yang kedua yaitu syariah. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dan interaksi sesama manusia. Manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergi. Dan keempat yaitu uhwah. Uhwah artinya kesetiakawanan. Ukhuwah adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Selanjutnya mengenai pilar ekonomi Islam. Terdapat pertama yaitu pilar keadilan. Pilar keadilan mengayomi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta melakukan sesuatu sesuai posisinya. Kedua yaitu pilar keseimbangan, yang dimaksudnya sebagai penyeimbangan antara aspek material dengan spiritual dan segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu pilar kemaslahatan, yaitu bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan ekonomi Islam. Dalam Islam, tujuan ekonomi dengan selaras dengan tujuan syariah Islam atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan akhir penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah. Hal-hal ini yang terjadi jika kemaslahatan dalam bidang ekonomi terwujud. Yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi dengan berpegangan teguh pada norma dan moral. Kedua yaitu persaudaraan dan keadilan. Ketiga yaitu kesetaraan distribusi pendapatan. Keempat yaitu kebebasan individu dalam konteks sosial. Selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Pertama yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut, artinya mutlak. Yang kedua yaitu berusaha dengan berkeadilan. Ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan. Keempat yaitu pertumbuhan yang seimbang. Dan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengadilan harta individu. Kedua yaitu distribusi penerapan yang inklusif. Ketiga yaitu bertransaksi dalam produksi dan berbagai hasil. Keempat yaitu transaksi keuangan terkait erat sektor real. Kelima yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Keenam yaitu bertransaksi atas kerjasama dan keadilan.